Halo, ketemu lagi dengan aku dan tim serba-serbi rumah. Kali ini aku akan nunjukin ke kalian prosesku unboxing sama pasang lemari baju sliding door dari ProDesign ya. Tipenya adalah Vegas 120 atau VGSWD SL 120 FNGL. Yuk langsung aja kita mulai. Unboxing. Ini adalah pesananku yang barusan diantarin sama kurir dari ProDesign. ProDesign menggunakan kurir dari Dakota Cargo. Kalau nggak salah sih gratis ongkir seluruh Pulau Jawa ya. Tapi sebenarnya agak kecewa dengan Dakota Cargonya karena mereka mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Jadi kemarin yang nganterin ke rumahku itu satu orang dewasa yang agak sepuh dan 3 anak-anak yang sekitar 6 SD gitulah. Padahal barang-barang yang harus mereka angkat itu berat-berat banget. Ini adalah surat jalannya. Ini suamiku lagi unboxing kotak pertama. Mohon maaf banget karena di sini unboxingnya itu agak abal-abal ya, karena kami nggak beneran mengeluarkan barang-barangnya. Kami cuma membuka isolasinya dan udah gitu aja. Karena barang-barangnya sumpah berat banget dan kami memutuskan untuk membukanya saat mau memasangnya. Kotak pertama ini atau kotak sepertiga beratnya 34 kg. Isinya antara lain rangka tengah, rangka kiri, rangka kanan, atap, dan alas. Sementara box ketiga atau box 3/3 ini beratnya 30,5 kg. Di kardusnya kita bisa lihat ada gambar gelas ya. Itu menandakan bahwa barang di dalam kardus ini adalah barang yang mudah pecah. Dan memang salah satu barang di dalam kardus ini adalah pintu yang bercermin. Jadi secara keseluruhan isi box ketiga ini adalah pintu lemari kiri atau pintu bercermin, pintu lemari kanan, penutup belakang bagian kiri, penutup belakang bagian kanan, dan rangka besi untuk pintu. Dan yang terakhir, kotak ketiga atau kotak 2/3 ini adalah yang paling berat, yaitu 40 kg. Isinya antara lain ambalan dan papan-papan kecil lainnya, perintilan-perintilan seperti mur, baut, kunci, dan lain-lain, serta buku petunjuk. Pas pertama kali buka kotak kedua ini aku awalnya khawatir karena aku lihat buku petunjuknya tidak sesuai. Seperti bisa kita lihat di gambar ini kan pintunya tidak ada yang bercermin, jadi harusnya produknya adalah ini. Sementara yang aku belikan lemari yang bercermin yang kayak gini. Tapi ternyata nggak masalah karena cara pasangnya 100% sama, hanya beda di cerminnya itu aja. Cara pemasangan. Ini suamiku lagi baca buku petunjuknya. Dalam merakit barang, terutama yang besar kayak gini, menurutku kalian harus menerapkan ini. Yang pertama harus benar-benar dipahami dulu sebelum memulai memasang apapun. Dan jangan terburu-buru. Mending dilakukan secara pelan-pelan daripada terburu-buru dan pada akhirnya salah, kan harus bongkar. Terus jangan emosian. Kalau kita capek terus bad mood, mending istirahat dulu deh. Dan yang gak kalah penting, saat ada yang gak pas atau gak presisi, jangan buru-buru nyalain produknya. Kita cari dulu salahnya di mana, kita benerin dulu, insya Allah nanti ketemu kok. Ini adalah petunjuk awal pemasangannya. Jadi idealnya pemasangannya bisa dilakukan oleh 2 orang dalam waktu 60 menit. Dan meskipun membutuhkan waktu berjam-jam, suamiku berhasil melakukannya sendirian. Hebat nggak tuh? Peralatan yang dia gunakan di sini cuma palu sama obeng. Jadi bagi kalian yang nggak punya bor, nggak perlu khawatir. Dan kalau ada barangnya yang kurang atau rusak, bisa langsung hubungin adminnya untuk klaim penggantian. Karena aku beli di Shopee, aku juga udah terlebih dahulu menanyakan tentang ini ke adminnya. Dan ini hasil percakapanku. Ini adalah perintilan-perintilan seperti mur, baut, dan kunci yang bisa ditemukan di box kedua. Sementara ini adalah tampilan di buku petunjuknya. Ada nomor dan jumlah barangnya.
Karena hanya menggunakan obeng biasa, menurutku ini adalah salah satu yang paling susah. Karena untuk menghubungkan alas dan rangka tengah ini dibutuhkan skrup yang paling besar. Skrup ini ulirannya panjang, sementara lubang yang disediakan pabrik itu tidak begitu dalam. Jadi kita harus menambah kedalaman dengan cara memasukkan skrup tadi ke lubang dan memutar-mutarnya dengan obeng sampai ke kedalaman yang diinginkan. Tangannya suamiku sampai merah pas ngerjain ini. Pada pembuatan laci ini semua stepnya mudah, tapi yang paling membingungkan adalah saat pemasangan relnya. Letak dan posisi relnya itu tidak dijelaskan secara detail, jadi kita harus ngira-ngira sendiri. Kalau posisi kita salah, nanti lacinya nggak bisa masuk ke rumah lacinya. Kalau yang ini adalah lubang kunci di bagian pintu, tapi sayang aku tadi lupa memvideokan cara pemasangannya. Salah satu yang paling sulit lagi adalah memasangkan rangka kanan dan rangka kiri, karena harus dipasang berbarengan dengan benda lain. Jadi saat memasang rangka 3 ke bagian utama lemari harus berbarengan dengan laci. Begitu juga dengan pemasangan rangka kiri harus berbarengan dengan papan nomor 7. Tapi sayangnya proses ini tidak terdokumentasikan dengan baik. Dan pada proses pemasangan itu tadi ternyata suamiku melakukan kesalahan. Kali ini menurutku karena dia terburu-buru dan kurang membaca buku petunjuknya dengan cermat. Alhasil bisa kita lihat di dalam foto ini. Seharusnya di situ ada ambalan nomor 7. Seperti ini. Akhirnya dibongkar lagi dan alhamdulillah bisa berjalan lancar pemasangannya. Kali ini proses pemasangan bagian penutup belakang. Penutup belakang ini berupa lapisan tipis. Sebenarnya terdiri dari 3 bagian, tapi 2 bagian lainnya dihubungkan dengan selotip. Ini lagi masang apa ya ini, semacam kayak rangka gitu, rangka besi di pintu lemarinya. Ini adalah proses pemasangan gagang pintunya. Di pintu bagian kiri ini kuncinya langsung bisa digunakan dengan baik. Beda dengan pintu kanan, kuncinya nggak bisa nyangkut, jadi tetap bisa dibuka walaupun posisi mengunci. Pada kondisi ini, banyak orang yang akan langsung nyalain produknya. Padahal seperti udah aku bilang di awal, kita harus cari dulu apa penyebabnya. Otak-atik dulu cari mana yang salah. Seperti pada kasus kami ini, pintunya tetap bisa dibuka padahal udah dikunci. Ternyata yang salah bukan kuncinya, tapi roda di bawah pintu lemari yang digunakan untuk menggerakkan pintu pada rel. Ternyata itu bisa dinaik turunkan tingginya. Dan dari buku petunjuk sih kurang lebih tingginya 6 mm. Setelah tinggi rodanya sesuai, kuncinya bisa digunakan dengan sempurna. Ini dikasih karet untuk menahan saat pintu ditutup agar tidak terjadi tumbukan yang keras. Dan tada, inilah hasil jadi lemarinya. Gimana, bagus kan? Udah mirip versi aslinya belum? Terima kasih telah menonton videoku.
Jangan lupa terus saksikan channelku ya, karena setelah ini aku akan upload review lengkap dari lemari baju ini. Dadah!